Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sehat semua ya ikhwan. Ibu-ibu sehat semua. Alhamdulillah, semoga semua tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa di Ahad yang kedua, betul ya? Ahad kedua menjelang Ramadan. Ramadan biasanya ngaji nggak sih? Ngaji, masih ngaji ya? Ya kuat insya Allah ya. Insya Allah semoga panjang umur, sehat, kuat semua ya. Ya baik. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, masih babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Bab anjuran mengunjungi orang-orang baik, kumpul-kumpul dengannya, berteman dengannya dan mencintai mereka. Baik, hadis yang ke-368 atau 367 dulu. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Surat Maryam ayat yang ke-64, rawahul Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril. Rasul berkata kepada Jibril. Ini dua kemungkinan. Mungkin Ibnu Abbas memang melihat Rasul yang berkata kepada Jibril, karena memang Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang pernah melihat malaikat Jibril. Iya, pernah. Rasul bersabda kepada Ibnu Abbas, engkau melihat? Iya. Kata Nabi, berarti nanti engkau akan buta di akhir hayat. Yang pernah melihat malaikat di hidupnya itu nanti di akhir hayatnya biasanya diambil penglihatannya. Dan Ibnu Abbas benar, di akhir hayatnya memang tidak bisa melihat karena pernah melihat malaikat. Kemungkinan yang kedua diceritain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bercerita kepada Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata kepada Jibril, kenapa engkau tidak sering-sering datang ke saya? Kenapa engkau tidak sering-sering mengunjungiku? Kata Nabi. Jadi Nabi itu kangen, rindu dengan malaikat Jibril. Lalu turunlah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami itu tidak turun, mau cepat turun atau tidak turun atau jarang turun, kata Imam Al-Baidawi disebutkan di sini. Maka itu semua hanya dengan amru rabbik. Amr di sini izin, dengan izin Allah. Kami hanya bisa menemuimu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai orang-orang soleh, makhluk-makhluk soleh. Di antara makhluk-makhluk yang soleh itu adalah mencintai para malaikat. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling soleh. Setelah para nabi dan rasul, makhluk yang paling soleh adalah para malaikat. Ya. Jadi ya, perintah Allah Subhanahu wa taala apapun dilaksanakan oleh malaikat. Dan tidak la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat sama sekali pada Allah. Nah, mencintai malaikat itu wujudnya dengan apa? Dengan mencintai tempat-tempat yang disukai malaikat. Apa Pak Sarwanto tempat-tempat yang disukai malaikat itu? Majelis taklim, terus masjid, ya,
tilawah Quran, itu momen-momen dan tempat-tempat yang dicintai oleh malaikat. Terus kemudian tidak memelihara anjing, tidak memajang gambar-gambar patung-patung di dalam rumah, karena malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar dan patung. Nanti jangan-jangan antum, ya sudah kita pajang gambar aja biar malaikat maut kagak bisa masuk rumah. Lah bukan itu, bukan bukan malaikat itu yang dimaksud, malaikat yang membawa rahmat. Nah, kemudian wewangian. Nabi SAW itu temannya kan malaikat ya. Nabi itu senang memakai minyak wangi. Karenanya kita juga kalau bisa jangan kecium ndak wangi. Yang laki-laki terutama ya. Mak-mak boleh kecium wangi kalau di rumah. Ya. Kalau di luar rumah kecium wanginya jangan berlebihan. Sekira-kira nggak bau asem aja lah gitu. Menghilangkan bau keteknya aja kalau di luar rumah. Di dalam rumah mau mandi minyak wangi juga boleh ya, mak-mak di dalam rumah. Kalau laki-laki justru sunnahnya keluar rumah dalam kondisi wangi. Ngomong-ngomong sudah punya minyak wangi semua belum Pak Rudi? Sudah ya? Pak Teguh punya? Pak Catur punya ya? Pak Bambang punya minyak wangi ya? Ada, insya Allah udah ngaji. Tolong beli minyak wangi. Berapa sih? 20.000 dapat? Dapat 50.000 udah bagus. Bagusan lagi 200, 300, 400 nggak habis setahun, Pak. Ya, atau 400, iya. Setahun juga nggak habis paling setahun itu 400.000. Ya, kalau beli duren 400.000 sekali makan habis kan ya. Coba beli minyak wangi 400.000 dapat banyak, nggak habis setahun. Wangi kemana-mana, dicintai oleh malaikat. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah jika ada yang ngaku punya khodam malaikat, punya pembantu malaikat, saksikanlah itu orang bohong. Ya, saksikan itu orang bohong. Siapapun dia, siapapun dia. Kenapa? Baginda Nabi SAW pengen ditemui Jibril sering-sering. Manusia paling mulia Rasul. Bisa memerintah Jibril? Tidak bisa. Bisa memerintah malaikat? Tidak bisa. Bisanya kalau Allah sudah nyuruh malaikat sono. Kayak malaikat Jibril datang dengan membawa malaikat penjaga gunung ke baginda Nabi. Ini malaikat penjaga gunung. Kalau mau ente perintahin suruh ngangkat gunung, ditimpuin tuh belekin semua ke Mekah. Baru bisa. Tapi ada orang ngaku dukun. Ngaku bahwa dia memerintah Jibril, tak datangin Jibril. Udah, hati-hati. Kalau ada meskipun ngakunya kiai, ustadz, ngomong tak datangin Jibril, walah udah itu. Bukan Jibril yang didatangin, tapi wallahu a'lam bissawab. Entah halusinasi saja, atau nakut-nakuti saja, atau terlalu over PD. Over PD. Lah siapa ente, siapa sampeyan, kok bisa mendatangkan malaikat Jibril? Pernah dengar ada seperti itu? Ada di YouTube banyak itu kayak gitu ya. Ya ada yang tak datangin Jibril. Waduh lah siapa? Nggak bisa. Kalau ada yang ngaku punya khodam malaikat, khodam, tahu istilah khodam ya? Khodama yakhdumu khidmah atau yakhdimu khidmah. Itu membantu. Lah kita kok dibantu malaikat? Loh, siapa kita? Para nabi, rasul, iya dibantu oleh para malaikat. Itu pun tidak bisa nyuruh malaikat datang. Karena malaikat datang hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi dianjurkan untuk mencintai makhluk-makhluk Allah yang saleh.